Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal safety riding lagi. Karena kebetulan nih Mas Kaisar ya, Tio ini instruktur safety riding, pelatihan berkendara ya, sampai mulai dari nol naik motor pun diajarkan. Ada di videonya dia ngajarkan remaja naik Harley Davidson, motor gede ya. Mantap, motornya gede banget, yang berkendara masih belum tinggi-tinggi banget. Nah, si masnya ini menjawab pertanyaan penulis yang penulis posting di videonya Ekca dan Kardus. Jadi videonya sih video lama ya, tapi rupanya si Mas Kaisarnya ini masih aktif, masih jadi trainer motor. Nah, dia ini mengomentari pertanyaan penulis yang soal menaruh jari di tuas rem. Penulis kan protes sama videonya, tanya si Mas Kaisarnya ini enak celuk mas apa masa ini. Nah, Mas Kaisarnya ini merasa ajaran ini standby jari di tuas rem itu salah. Jadi standby di tuas rem itu disebut hal yang menyebabkan kecelakaan. Dimas ya melakukan jari ini standby di rem depan. Jaga-jaga kalau depan berhenti. Siap-siap. Yes. Pasti banyak sekali orang beranggapan seperti itu, Mas. Betul. Nah, itulah yang banyak menyebabkan kecelakaan, Mas. Kenapa? Iya, refleks. Kita kan manusia punya gerakan refleks. Ketika standby, ya, kita kaget, padahal kita nggak mau ngerem, tapi ini gerakannya refleks. Gitu ya? Iya, ketika refleks, tekanannya kan nggak bisa kita ini, Mas. Nggak bisa kita atur. Sehingga roda depan gampang kekunci. Kalau mau Ya, jadi disebut kayak gitu. Belok lah wis. Ada truk situ. Jadi disebut kalau jari itu di tuas rem, refleksnya orang itu pasti gegam, katanya gitu. Jadi refleksnya orang itu pasti gegam. Dia mencontohkan ketika orang naik bis berdiri ya. Ketika orang naik bis berdiri itu terus tiba-tiba bisnya ngerem, maka katanya refleksnya orangnya adalah penggenggam lebih erat biar nggak jatuh. Ya entah ya, si Mas Kaisar ini pernah naik bis sendiri atau enggak.
ketika bis berhenti mendadak, apa benar seperti itu? Dari yang penulis tahu, kalau sudah naik bis itu sebenarnya jatuh atau enggak itu adalah persiapan dari awal. Jadi penulis itu dulu sering ya, dari waktu kuliah, waktu apa kan sering keluar kota gitu, itu naik bis, kadang nggak kebagian tempat duduk ya berdiri 2 jam ya. Dua jam berdiri ya lumayan, tapi nggak selalu sih, nggak selalu. Dan namanya berdiri ya sama sekali nggak bisa lihat depan, sama sekali nggak bisa lihat bagian pengendara. Lagi pula capek kalau lihat depan terus itu, nggak enak lihat depan terus itu, nginguk-nginguknya angel ya, kalang banyak orang. Namanya bis penuh ya, nggak akan ada orang, nggak akan ada yang duduk, berdiri semua. Nah kalau gitu itu langkah yang tepat itu apa? Pegangan sekuat mungkin, pegangan sekuat mungkin. Karena apa? Karena kalau nggak gitu, begitu bisnya itu ngerem mendadak, ya jatuh. Jadi ngerem pegangan kuat-kuat itu bukan suatu yang disiagakan gitu ya. Jadi nggak pakai standby, pegangnya lemes dulu, kalau pas jatuh baru ditekan baru pegangan makin kuat. Enggak ada seperti itu. Jadi mulai dari awal itu sudah pegangnya wis yang paling kuat lah. Kalau nggak kuat ya jatuh nanti. Jadi contohnya Mas Kaisar ini salah ya, salah. Karena satu, ketika pegangan itu kita nggak tahu kapan itu terjadi. Bila kita pegangannya lemah, ya bakal jatuh, karena kita nggak ada antisipasinya lah, nggak ada aksi, tahu-tahu langsung kelempar gitu, nggak ada istilah ada jarak 1 meter 2 meter itu nggak ada warning, nggak ada apa-apa, tahu-tahu kelempar gitu guys. Jadi nggak ada yang namanya istilah kalau pas direm mendadak kita itu refleks ngencangkan, enggak, ya jatuh. Nah, kalau sudah jatuh itu baru refleks meraba-raba kemana-mana, cari pegangan atau apa, itu refleksnya. Jadi contohnya nggak cocok gitu lah ya. Karena kan kalau butuh panik ngerem mendadak itu karena apa? Karena ya kita tahu ada halangan di depan dan yang aksi yang bisa dilakukan adalah ngerem. Beda sama sekali. Ya, padahal penulis waktu nulis pertanyaannya itu kan penulis sudah ngomong sebenarnya nggak ada bedanya antara tangan nggak dituas rem atau tidak itu ya. Ini soal safety riding disuruh kalau nggak dituas rem makin berbahaya. Ya enggak lah, sama saja. Sayangnya channelnya itu kena sensor ya. Karena ada penulis nemu 3 contoh di mana ridernya itu tangannya nggak siaga dituas rem, tapi ya jatuh juga. Ya namanya
panik ya. Namanya panik ya jatuh. Nggak peduli itu jarinya dituas rem atau enggak. Kalau orangnya panik dan menekan remnya berlebihan, ya tetap jatuh, nggak ada hubungannya sudah. Yes, jadi jatuh dengan posisi tuas jari itu nggak ada hubungannya. Mau nggak dituas rem, mau di tangannya disetang semua, kalau panik tetap jatuh. Jadi kuncinya itu adalah kalau nggak mau jatuh ya jangan panik. Wis itu. Itu. Tapi ya emang namanya mendadak ya, kaget ya, mau bilang apa. Kalau sudah kaget seperti itu, ya reaksi yang paling aman ya rem belakang dulu. Kaget neken rem belakang. Setelah rem belakang selesai, rem depan. Jadi untuk kagetnya pakailah rem belakang, tapi ya jangan keterusan. Kalau bisa ya sebelum ban belakang selip itu sudah dikurangi tenaganya. Jadi pertama silahkan tekan keras, tapi begitu sudah hilang kagetnya, sudah mulai nggak panik lagi, lepas rem belakang sebelum delosor ban belakangnya. Jadi delosor itu belakangan, nggak langsung awal-awal. Tekan rem belakang pertama itu nggak langsung delosor. Yang berikutnya itu baru delosor. Jadi misalnya kalau kalau tekan rem belakang pertama, ban belakang nggak selip dulu. Baru setelah rem belakangnya cukup lama ditekan keras, baru akhirnya ban belakangnya selip. Maaf kalau nggak paham begitu ya. Nah jadi gitu. Ada sih yang ngomong, saya dari dulu ini termasuk yang nggak pernah pakai siaga jari di tuas rem. Kalau siaga itu malah kagok. Ya kalau sudah mau gitu mau gimana lagi, bilang kagok, bilang kalau ngegas susah, kalau bilang mengendalikan jadi nggak enak, ya mau gimana lagi. Yang jelas menaruh jari di tuas rem itu tidak mempengaruhi makin aman atau makin berbahaya. Sumbernya itu tetap dari paniknya itu. Kalau nggak panik ya enggak. Kalau kendalinya bagus ya bagus. Sumbernya ya ngeremnya panik atau enggak. Nah, terus si masnya ini ngomong ya, sampai nggak bisa menggapai rem itu sesuatu yang menggelikan. Sebenarnya nggak juga ya. Ya kalau motornya motor lagi lah ya, posisi rem itu selalu ideal gitu ya. Tuasnya akan beda sendiri ya, tuas rem itu motor lagi bentuknya kayak gitu. Rasanya sulit emang meleset kalau di motor lagi. Tapi kalau motornya penulisan motor macam-macam ya, ada motor bebek, ada Vespa, ada macam-macam lah ya. Ada yang tuas remnya juga kejauhan, nggak bisa dibuat dekat. Dan penulis mengakui lah disebut mustahil, disebut bodoh banget sampai tuas rem itu nggak nemu waktu ngerem mendadak. Lawang itu kok yang terjadi. Ya entahlah ya, si Mas Rio sama itu. Mas Rio ini pernah
mengalami panik atau enggak ya. Panik terus tiba-tiba ada orang yang nyebrang wes depan gini. Waktu itu penulis masih prakteknya belum ngerem belakang dulu, tapi ngeremnya depan dulu. Wah, panik ya. Dibutuhkan bisa ngerem jarak 3 meter harus sudah berhenti. Wah, susah itu. Susah itu. Mau gimana? Dan ya hasilnya kelimpungan. Wah, panik gak karu-karuan. Ngerem itu nyari tuas rem, bandir tuas rem ini. Menggapai-gapai ya, karena posisi remnya kan nggak ideal ya. Bukan motor lagi, nggak langsung jari telunjuk, jari buka terus raih gitu. Enggak, namanya butuh ngerem kuilat banget. Nggak bisa, nggak nututi lah. Ya karena penulis saat itu pakai metode teknik pengereman depan dulu. Nah, kelemahannya teknik pengereman depan dulu itu apa kalau dari kebanyakan orang? Tenaganya konstan. Kalau tenaganya konstan, kemampuan pengereman nggak bisa banyak. Kalau nggak bisa banyak, ya panik lah ya. Soalnya tahu daya hentinya nggak bisa cepat. Ya itulah yang bikin jadi sumber panik, karena kemampuan pengeremannya lemah, nggak bisa ngerem mendadak. Tahu lah, penulis beda lah standar pengeremannya dulu dengan sekarang. Dulu naik motor bebek, motor matic yang bodinya ringan-ringan, itu spannya itu jauh banget lah. Kalau sekarang ya pemirsa sering lihat sendiri lah, kalau penulis ngerem mendadak itu kan cepet toh, lebih pendek. Sampai ada yang nggak percaya waktu ngomong penulis ngerem dalam 3 detik. 3 detik itu karena ban belakang selip lah ya. Kalau ban belakang nggak selip, itu bakal lebih pendek lagi jaraknya. Jadi ya kira-kira penulis pakai rem itu ya dalam waktu 2 detik, 1 detik gitu. 3 detik itu termasuk lagi nggak konsen itu karena ban belakang selip. Beda jauh. Mulai dari penulis ngerem belakang dulu itu pengereman itu wes jaraknya ekstrim lah ya bedanya ya. Nyantai kalau sekarang ini lebih, soalnya ya berhentinya bisa lebih cepat. Kalau si masnya ini ngomong nggak bisa meraih jari itu salah ya. Ya memang ada beberapa motor yang gampang meraih jarinya. Ada motor yang sulit meraih. Jaraknya kejauhan. Ini NMAX ini masih termasuk lumayan ya. Tangan buka, raih, tangan buka, raih gitu. Kalau dulu perasaan nggak gitu, ada yang terlalu rendah gitu kayak. Namanya motor, posisi rem itu bisa naik, bisa turun. Beda ya, ini sekarang zamannya rem cakram. Posisi tombol rem nggak berubah-berubah. Juga nggak terjadi tombol remnya melengkung ya. Nah, mungkin nggak pernah ngerasakan ya yang tombol remnya nggak ideal posisinya. Wah, bisa. Kalau sudah motor matic atau motor bebek, jangan disamakan lah ya motor dengan motor sport.
Apalagi kalau sampai sudah dimodif pakai tuas rem yang sporty gitu, iya beda lagi lah. Ya sebenarnya ada keunggulan lain lah ya dari siap di tuas rem itu. Jari di tuas rem itu adalah dari kesigapan. Jadi antara kalau mau adu tembak-tembakan antara tangan sudah dipelatuk dengan tangan belum dipelatuk. Kalau sudah dipelatuk tinggal tekan jeder gitu kan. Kalau masih jauh ya harus cari posisi pas dulu. Apalagi rem itu butuh kekuatan yang pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, ngasih posisi yang pas ini akan lebih mudah kalau misalnya jari sudah di tuas rem. Kalau jari sama sekali nggak di tuas rem, susah mengatur kekuatannya itu. Jadi jari satu jari saja ngerem gini bisa lebih mudah ngepaskan kalau untuk menulis loh ya. Kalau yang lain bisa lebih merasa lebih mudah langsung ya embu maneh lah ya. Yang jelas penulis sangat nggak puas dengan jawabannya Mas Kaisar ya. Karena pertanyaan penulis itu ngomongnya kan soal mau jadi di tuas rem atau tidak itu sama saja. Nah jawabannya itu maksa gitu loh. Kalau jari di tuas rem itu pasti neken. Emang gitu tak semua. Justru waktu penulis taruh jari di tuas rem itu penulis lebih tenang, nggak panik. Dan penulis ya selama menaruh jari di tuas rem itu nggak pernah merasa refleks, nggak pernah terjadi ketika panik refleks neken rem depan, nggak. Karena jari sudah di tuas rem lebih tenang gitu loh. Walau wis jarak misalnya ini ya, depan ini truk gede ngerem mendadak, nggak panik, langsung rem cit gitu ya. Walau pasti nggak nutut ya, lampu pecah cetar gitu, tapi motor masih tetap tegak. Nah kalau jari nggak dituas rem, apa yang terjadi? Kan jarak segitu itu sudah terlalu dekat ya. Itu padahal musim lagi hujan rintik-rintik, tapi penulis masih bisa respon. Kalau jari nggak dituas rem, penulis nggak yakin bisa respon itu. Apalagi jalan licin gitu, apalagi jarak kalau ngeremnya depan dulu, wis paling sama sekali nggak ngerem langsung bras, lampu depan pasti kena juga. Itu bisa sempat ngerem sehingga yang kena cuma lampu beloknya toh. Ya wis lah, gitu aja. Tapi ya silahkan lah, kalau merasa paling benar bandingkan sendiri, tunjukkan, praktekkan gitu. Penulis sudah praktekkan ajarannya. Ya silahkan kalau misalnya merasa punya argumentasi, praktekkan juga, jangan cuma ngomong. Ya wis lah, gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.